Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul langkah ofensif. Saudara-saudara, kalau kita terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita dapat memiliki langkah-langkah ofensif. Maksudnya adalah langkah-langkah aktif. Seperti langkah-langkah menyerang. Bukan dalam arti yang negatif ya, tetapi dalam arti positif. Jadi kalau kita biasanya selama bertahun-tahun berprinsip yang penting kita tidak berbuat salah, dan dengan cara itu cukup membuat kita benar di hadapan Allah dan berkenan, sebenarnya ini masih langkah defensif atau langkah bertahan. Namun kalau kita bertumbuh dewasa, kita harus memiliki langkah ofensif. Kita bukan saja tidak melakukan dosa atau melakukan pelanggaran yang memang itu harus kita lakukan, melainkan juga memiliki langkah ofensif, yaitu kita mengejar, kita menyerang, kita yang akan bertanya kepada Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku perbuat, Tuhan? Kita harus mempertanyakan kepada Bapa di surga, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Jadi saudara-saudara, kita yang mempersoalkan atau mempertanyakan. Jelas kita sudah tidak boleh berbuat salah lagi. Jelas itu tidak boleh, tetapi kita bukan hanya tidak berbuat salah, melainkan kita juga sungguh-sungguh mau mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara-saudara, langkah ofensif kita harus disertai dengan tekad kita untuk melakukan, ya, untuk kita tidak melakukan, ya. Langkah ofensif kita harus disertai dengan tekad kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi yang mungkin bisa kita perbuat. Kita akan berani berkata, aku berjanji Tuhan untuk hidup suci. Aku berjanji Tuhan untuk tidak menyentuh apapun yang bisa mendukakan hatimu. Saudara-saudara, sejujurnya kita sering takut mengucapkan janji-janji seperti itu. Karena kita takut berbuat dosa, lalu kita akan dikutuk karena sudah janji. Jadi lebih baik kita tidak janji, sehingga kalau berbuat salah tidak apa-apa karena tidak janji, lalu minta ampun. Jadi rasanya tidak terlalu besar kesalahan yang dilakukan karena tidak ada janji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan itu tetaplah kesalahan. Nilai kesalahan itu tetap sama. Kalau kita berani berjanji, berkomitmen, bernasar, dan bertekad di hadapan Allah untuk hidup suci, memang bukan berarti kita lalu tidak pernah salah. Bisa salah juga, bukan tidak mungkin. Tetapi kita tidak pernah menolerir kesalahan itu. Kita tidak bermaksud melakukan kesalahan itu. Saudara-saudara, dengan ikrar ya, dan janji itu kita menjaga hidup kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari untuk hidup lebih benar. Dan itu bisa memberikan kita kekuatan dan potensi untuk hidup, untuk lebih tidak melakukan sesuatu kesalahan. Ya. Dengan tekad atau janji dan nasar itu, maka ketika ada kesempatan berbuat salah, kita diingatkan bahwa kita sudah berjanji tidak melakukan kesalahan. Maka ketika ada kemarahan, ketika ada dendam, ketika ada kebencian mau meluap, kita berani berkata, aku sudah berjanji. Dan ternyata itu sangat efektif untuk membawa kita menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah langkah ofensif kita. Ya, kita berani bertekad, berani berjanji, berani bernasar. Lalu kita berusaha untuk mencari apa yang dapat menyenangkan Tuhan. Jadi saudara-saudara,
Setiap menit yang kita jalani menjadi menit yang berharga. Karena di situ kita memperoleh kesempatan untuk menyenangkan hati Allah dan menyukakan hati Allah. Bukan hanya bertahan tidak berdosa, tetapi bertekad untuk tidak berbuat dosa sama sekali. Ya, dan kita mau melakukan apapun yang Allah kehendaki. Inilah yang membuat kita benar-benar berkemas-kemas. Ini yang membuat kita benar-benar mempersiapkan hari kematian kita. Dengan demikian, saudara-saudara, hidup kita akan terbelenggu. Kita akan terikat oleh tekad, ikrar, janji, komitmen, dan nasar kita itu. Kita membawa diri kita kepada keadaan di mana terbelenggu oleh janji dan tekad kita tersebut. Dan komitmen, ya, untuk setiap menit, setiap jam, setiap hari kita menyenangkan hati Allah saja. Inilah kehidupan yang Allah kehendaki, ya. Ini yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya menyanyi saja atau ikut doa lalu kita menyembah-nyembah kepada Tuhan. Melainkan di setiap saat hidup kita harus bisa menyenangkan Dia. Ya, itulah lagu, pujian, dan penyembahan kita. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang akan berlanjut nanti di kekekalan. Saudara-saudara, kita akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Setiap kali kita berbuat salah, kita bukan hanya minta ampun, tetapi kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Bahkan kesalahan yang tidak pernah atau belum pernah kita lakukan, juga kita tekadkannya untuk tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, tentu kita harus memiliki keberanian di dalam hal ini. Ya, ingat, kalau tidak demikian, kita mau apa dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa mengisi hidup kita secara benar kalau kita tidak berbuat demikian? Bagi banyak orang hal ini terkesan berlebihan. Tetapi kalau kita suatu saat nanti, ya, kita melihat kekekalan, kita akan tahu bahwa hal ini hal yang standar dan hal yang wajar. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat kekekalan yang dahsyat, bagaimana mengerikannya orang yang terpisah dari Allah, dan betapa agung, mulia, dan beruntungnya orang yang bersama-sama dengan Tuhan, barulah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal standar. Ya. Kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan menjadi pelajaran berharga agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain. Saudara-saudara, kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, agar kematian yang kita tunggu menjadi kematian yang bermartabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.